Ya, mari kita membuka Bapak Ibu satu bagian Alkitab, Yohanes 13 ayat 34. Kita akan melihat beberapa bagian Alkitab sebenarnya, tapi kita akan lihat salah satu bagiannya. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Kita akan baca ayat 34 dan nanti ayat 35 sekalian ya Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 34 dan juga nanti ayat 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita akan baca bersama-sama 1 2 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, mendengarkan itu adalah bentuk kasih. Ada begitu banyak cara kita mengasihi, tapi mendengarkan adalah salah satu bentuk kasih. Dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu sebenarnya sesuatu yang lebih langka. Mirip kayak kita berbisnis, hanya karena 10 tahun dia berbisnis, dia jago berbisnis nggak? Enggak, tiba-tiba bangkrut. Dia nggak bisa melayani karyawan. Saya masih ingat, waktu itu saya pernah beli elektronik, Bapak Ibu, di sekitar daerah tempat ini, dan waktu saya belinya, Pak, berapa Pak? Ya, segitu. Ya, segitu. Terus saya ingat-ingat, ini toko kayaknya semenjak saya dari sini udah ada, berarti udah lebih lama lagi. Hanya karena 10 orang tahun jualan, tak berarti dia jago jualan. Tak berarti dia pinter, Bapak Ibu. Cara memperlakukan karyawannya. Bahkan kita lebih senang diperlakukan oleh karyawan BCA kan? Celana pendek, selamat pagi Pak. Tetapi entah bagaimana, kita itu kadang-kadang dalam bisnis tidak belajar, Bapak Ibu. Mendengarkan juga sama. Dari oe-oe, dari bayi kita sudah mendengarkan. Waktu kita sekolah kita mendengarkan guru. Waktu kita menikah kita mendengarkan. Tetapi rupanya tidak semua mendengarkan kita itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya di dalam bulan lalu kita udah banyak bahas tentang perang kata-kata. Kata-kata kita lagi perang, konflik dengan orang lainnya. Nah, saudara-saudara, saat ini Bapak Ibu kita akan melihat bersama-sama bagaimana kita bisa belajar untuk terus mendengarkan dengan empati sebagai bentuk kita mengasihi orang lain. Saudara-saudara, hambatan untuk mendengarkan. Manusia sering mengalami kesulitan dalam mendengar dengan sungguh-sungguh, dan hambatan itu biasanya tidak kasat mata, tapi itu sesuatu yang memang mengakar di dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Inilah mengapa kita cenderung menyela saat orang berbicara. Kita menyela. Kadang-kadang kita diam mendengarkan, tapi kita sudah buat kesimpulan di pikiran kita. Kita nggak mendengarkan, jadi kita itu udah buat kesimpulan ini orangnya seperti apa. Kadang-kadang kita hanya mendengarkan seminimal mungkin, hanya mendengar untuk nanti menjawab. Bapak Ibu mungkin ingat ya, ada saudara-saudara, teman-teman yang setiap kali kita ngomong, ada aja yang dia ngomong. Setiap kali kita ngomong, ada aja yang dia ngomong. Dia kayak nggak pernah berhenti ngomong. Bahkan seringkali kita mendengarkan bukan untuk memahami, untuk membalas. Tak heran, persahabatan hancur hanya karena kita nggak saling mendengar. Persahabatan kita biasanya main, jalan, ngopi, kongko-kongko. Tapi nanti waktu ada problem di tengah-tengah persahabatan, teleponan aja kagak, ngomong bener aja kagak. Jadi persahabatan hancur, pertemanan hancur. Kalau persahabatan aja hancur, apalagi ke keluarga, apalagi pertemanan kita dengan orang-orang lain, pasangan kita. Saudara-saudara, ini masalah mendengarkan bukan sekedar masalah teknik komunikasi, nanti kita tetap akan belajar, tetapi juga ini masalah soal rohani. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 kita sudah mendengarkan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Di sini bukan dituliskan ya Bapak Ibu, setiap orang hendaklah cepat untuk berkata-kata, dan lambat untuk mendengar, dan lambat untuk marah. Enggak. Di sebaliknya, mendengar lebih cepat, lebih lambat berkata-kata, dan lebih lambat untuk marah. Agar kita tidak marah setiap hari, lebih banyak mendengarkan. Yakobus sudah ngomong. Amsal 18 ayat 13, mari kita buka Amsal 18 ayat 13. Di Amsal itu udah banyak loh Bapak Ibu bicara tentang kebodohan karena tidak mendengarkan. Nanti saya coba kasih listnya ya, daftarnya Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 13.
Jawaban yang lemah lembut itu di tempat lain, Pak. Itu tapi bagian dari Amsal juga tuh nanti. Amsal 18 ayat 13. Oke ya, Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Nah, Bapak Ibu, berapa orang yang kita sudah pernah ngalamin, ada orang memberi jawab bahkan sebelum dia mendengar sama sekali. Dan itu terjadi ya, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Dan inilah makanya kita perlu belajar untuk mendengarkan. Karena makin kita mendengarkan, itu menunjukkan kita itu makin mengasihi seseorang. Nah, mendengarkan bukan sekedar membiarkan orang lain berbicara, tapi mendengarkan dengan aktif. Kita penuh empati dengan fokus sesama. Jadi hambatan untuk mendengar sebenarnya itu karena kita enggan untuk mengasihi sesama. Sesederhana itu kok. Kita tidak mau mendengar, hanya pengen ngomong. Jawabannya satu. Hambatannya satu, masalahnya satu. Ya memang kita nggak mau mengasihi. Tujuannya, tak peduli kita ngomong, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu kalau kamu aku ajak makan. Aku mengasihimu kalau kita nongkrong kongko di kafe atau di mall. Aku akan mengasihimu kalau kamu terlebih dahulu mendengarkanku. Aku akan mengasihimu kalau kamu terlebih dahulu engkau memberikan dukungan keuangan kepadaku. Nah, dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa kita hambat mendengar? Karena kita enggan mengasihi sesama kita dengan tulus. Nah, Bapak Ibu mendengarkan dengan sungguh-sungguh membutuhkan keterlibatan aktif, penuh dengan empati. Nah, kita akan latih ini sekarang ya Bapak Ibu ya, dengan empatinya dan fokus untuk memahami. Nah, saudara-saudara, di dalam Amsal 18 ayat 2 di ayat yang sama juga memberikan gambaran tentang orang yang tidak mampu mendengarkan dengan benar. Amsal orang 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi curcol aja terus, ngomong aja terus. Ini orang-orang bebal, Bapak Ibu. Karena dia hanya ngomong, tapi nggak mau mendengarkan. Mereka tidak tertarik untuk mengerti orang lain, mereka hanya menjadikan percakapan itu sebagai panggung. Dengerin dong gua. Ya kan, itu yang terjadi tuh kenapa kita berantem dengan teman kita, sahabat kita, pacar kita, pasangan kita. Lu nggak ngerti gua. Ujung-ujungnya adalah kamu nggak dengerin gua. Dan seperti itu terjadi Bapak Ibu. Sebaliknya, orang yang sungguh mendengarkan menunjukkan kasih yang sabar dan rela menanggung kelemahan orang lain. Kita buka Kolose 3 ayat 13 Bapak Ibu. Ini yang menjadi perintah bagi kita untuk belajar mengasihi dan sabar kepada orang lain. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, jika Bapak Ibu pegang Alkitab fisiknya Bapak Ibu, LAI itu sudah memberi judul, di atasnya ada namanya manusia baru. Ada judul barunya. Jadi bagian ayat 5 sampai ayat 17, kalau kita pengen tahu ini orang Kristen apa kagak, Bapak Ibu, pasangan kita orang Kristen apa kagak, rekan kerja kita orang percaya atau tidak, uji aja mereka berdasarkan Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Dan ini menjadi standar kita untuk terus juga menjadi serupa Kristus. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, dan ini menjadi teladan bagi kita. Kenapa kita sabar Bapak Ibu? Coba dari ayat 13 ini kenapa kita sadar? Ada yang sempat baca, ada yang baca nggak? Ada yang pahami nggak? Coba dari ayat 13. Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus mengampuni dan tidak menaruh dendam? Ayo coba baca dulu. Jawabannya ada di ayat yang sama. Karena Tuhan telah mengampuni, betul. Sama seperti Tuhan. Jadi kalau orang lain itu tidak mau mendengarkan kita, berarti kita dengarkan balik nggak? Dengerin dong. Karena Tuhan mendengarkan kita. Orang itu tidak mau peduli apa yang kita katakan, kita mau dengarkan dia tetap nggak? Kita tetap dengarkan. Kenapa? Karena Tuhan aja mendengar kita ngoceh dan ngeluh. Ya dong, kita kan doa dong tiap hari kan, ngoceh, ngeluh, Tuhan aku stres, aku bla bla bla, finansialku kurang, pekerjaanku begini, anakku begini, suamiku begini, istriku begini, tenaga begini. Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Kenapa kita nggak melakukan sama orang lain, sama seperti Tuhan sudah melakukan kepada kita? Jadi standar kita bukan agar orang itu mengerti,
Karena kita akan bertemu dengan orang, waktu nanti kita belajar mendengar, akan ada orang-orang yang sama sekali bahkan tidak mau mengerti kita. Tapi kita tetap mendengarkan. Karena sama seperti Tuhan yang telah mengasihi kita. Standar utama kita adalah Tuhan, bukan orang lain. Nah, tentu saja kita sebagai orang percaya, kita ingat ya Bapak Ibu, gereja kita sedang dalam proses untuk menyeimbangkan kelima-limanya. Penyembahan, persekutuan, pemuridan, pelayanan, dan pengutusan. Untuk kita bisa membangun persekutuan, saya mengundang kita untuk tetap juga belajar untuk mendengarkan Bapak Ibu. Karena orang-orang di luar belum tentu akan mendengarkan kita. Tapi kita mau belajar untuk mendengarkan satu sama yang lain, karena kita punya Tuhan yang sama. Kita nggak bisa paksa orang tidak percaya untuk mendengarkan dengan empati Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Yesus, mereka nggak percaya pada pengorbanan Yesus. Hampir rata-rata agama berpikir apa? Pikiran mereka? Kita harus berbuat baik, baru Tuhan akan berkati. Kita harus mencapai keselamatan, berjuang, berdoa, beribadah, beramal, baru nanti Tuhan berkati. Dalam agama-agama yang lain, agar Bapak Ibu reinkarnasi menjadi lebih baik, Bapak Ibu harus ngumpulin apa? Karma kan? Karma positif kan? Berarti apa? Berbuat baik. Jadi untuk dia dapat kehidupan yang lebih baik di masa depan, dia harus berbuat baik terlebih dahulu. Jadi keselamatan hidup itu, di semua agama, mereka fokus kepada satu hal Bapak Ibu. Aku harus berjuang, berusaha. Sama sekali mereka nggak percaya sama Yesus, mereka nggak peduli. Tapi karena kita sudah percaya bahwa Yesus adalah mengasihi kita dan menebus kita dan menyayangi kita dan mati bagi kita, itu yang menjadi modal kita. Keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan yang Tuhan sudah berikan jaminan keselamatan. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk oke, aku akan belajar mendengarkan lagi. Dan tentu saja belajar mendengarkan yang paling sulit adalah dengan pasangan sendiri. Karena ceritanya sama lagi, model orangnya sama lagi. Kalau nggak pasangan, sama anak. Kalau kita sebagai anak, sama orang tua. Udah ketebak polanya. Saking malesnya kita ngomong, kita udah mengisi kekosongan aja. Oh ya, pasti dia ngomong begini. Bapak Ibu, kalau kita bisa belajar mendengarkan dari konteks terdekat kita, percayalah Bapak Ibu, kita akan bisa lebih mengasihi orang-orang di sekitar kita dan orang lain. Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kita belajar mendengarkan ya. Saya kasih contoh. Waktu kita mau berempati, mendengarkan dengan empati itu ada 3 tingkatan. Oke. Untuk mendengarkan dengan empati itu kita ada 3 tempatan. Empati adalah kemampuan kita untuk benar-benar hadir, mengerti jalan pikirnya, merasakan perasaannya, dan kita timbul gerakan untuk melakukan sesuatu. Terserah apakah ngomong, sini gua doain. Apakah kita ngomong, entahkah kita mendoakan atau memberikan bantuan atau memberikan barang bahkan. Oke ya. Jadi ada 3 tahap. Aku memahami. Waktu kita mendengarkan, gua paham nggak sih apa yang dia ngomong? Itu dulu. Paham nggak kontennya? Saya akan kasih 1 kalimat untuk kita ulik bersama. Nanti Bapak Ibu akan melihat, ngulik 1 kalimat aja kita sadar, kita tuh sulit untuk memahami. Aku paham nggak dia ngomong apa? Seringkali orang bahkan nggak paham dia ngomong apa. Ini intinya apa? Aku merasakan apa yang dia alami. Dia ngerasa khawatir, aku ngerasakan nggak kekhawatiran itu? Atau aku nepis. Alah, masih bocah, khawatir gitu aja. Gue udah mau mati dulu waktu gue dipukul sama pacar gue. Aduh, gue pas diselingkuhi pengen gue tendang itu pacar gue. Ya dong. Lu khawatir gitu aja khawatir. Lu nggak tahu hidup gue lebih parah. Nah, ini orang-orang yang nggak bisa merasakan. Baru bertindak. Orang bisa masuk ke dalam tahap bertindak untuk membantu orang lain setelah dia paham cara berpikirnya, dia paham perasaannya, merasakan apa yang dia rasakan, baru dia bertindak. Aku memahami, Bapak Ibu, apa saja faktanya. Bedakan fakta dengan asumsi. Selalu Bapak Ibu saya tekankan ini, setiap kali dengar orang berbicara, selalu yang fakta yang mana, yang asumsi yang mana. Nanti kita latihan ya, ada 1 kalimat terakhir. Apa situasi yang dia alami? Kalau kita kenal satu sama lain, kita tahu, oh dia suaminya ini, oh anaknya ini, oh dia punya pekerjaan di sini, oh aku pernah lihat dia dulu caranya begini-begini. Jadi kita kenal situasinya. Kalau kita nggak jelas, kita tanya. Itu memahami ya, merasakan, kita tahu nggak perasaannya. Kita bisa definisikan nggak, dia sedang khawatir, takut, jijik, cemas, atau apa? Oke ya, ini dulu nih.
Setiap kali orang ngomong, kita tahu nggak perasaannya. Ini orang ini ngomong terus nggak kelar-kelar nih misalnya. Atau orang ini dia kenapa dia ngomong terus? Kayaknya dia kayaknya dia lagi cemas. Kita bisa merasakan nggak kecemasannya? Perhatikan ekspresi, intonasi, dan kita merasakan perasaannya. Apakah kita cemas nggak seperti orang itu? Kalau aku ada di posisinya, kalau aku pakai bajunya, aku punya bapak, mama sepertinya, aku punya pekerjaan dia, apa yang akan kurasakan? Seringkali kita gagal mendengarkan dan merasakan karena kita merasakan dengan posisi kita. Contohnya, posisi saya belum punya anak, Bapak Ibu. Tapi waktu saya mendengarkan Bapak Ibu, orang yang gagal untuk merasakan adalah kita ngomong sama orang yang sudah punya anak. Kalau saya tidak merasakan punya anak, tapi saya menempatkan diri seandainya, berimajinasi, seandainya saya punya anak. Oke. Anak yang udah papa pas SD baik, seneng gitu loh. Tutup mata, imajinasikan. Kemudian nanti waktu dia di SMP udah mulai jarang ketemu, jarang ngobrol. Mau kita ajak main keluar, enggak, sibuk sama temen. Sama temen. Ih, papa aneh. Ih, enggak gaul. Ih, tua. Kadang-kadang anak-anak kita kan ngumpulin kata-kata yang agak ngejelep ya di kata orang tua. Bapak Ibu imajinasiin aja. Yang punya anak akan jauh lebih stres. Tapi waktu kita mulai mengimajinasikan, kita baru sadar, memang gak mudah ya punya anak ya. Dulu dia senang sama kita pas SD, SMP, SMA, dia udah mulai hidupnya berbeda. Saya merasa mungkin tersisihkan, merasa udah gak dipakai lagi mungkin jadi ayah. Tanpa harus merasain. Karena kalau enggak, kita harus punya anak semuanya. Oke, berarti Bapak Ibu harus pernah diselingkuhi juga kan, biar bisa merasakan orang diselingkuhi kan. Bapak Ibu harus merasa dipukul orang dulu di muka, ditampar, baru bisa merasakan emosi kemarahannya kan. Tapi nggak mungkin kita bisa merasakan semua jenis pengalaman manusia, karena kita bisa gila. Tapi kita bisa berempati, kalau aku dalam posisinya apa yang kurasakan? Kalau aku punya pengalaman yang sama, kira-kira perasaanku seperti apa? Aku pernah nggak ya cemas karena mikir anak? Oke, aku nggak punya anak, tapi aku pernah cemas nggak bawa HP. Ya, aneh ya, cemas karena nggak bawa HP sama cemas nggak punya anak. Beda dong, beda lah. Tapi perasaannya kan sama dong. Kecemasannya sama, kecemasannya nggak beda. Satu pada HP, nggak bawa dompet. Satu cemas karena anaknya sudah tidak lagi memperhatikan dia. Kita bawa kecemasan itu. Nah, itu jadi merasakan, Bapak Ibu. Aku pikir, aku merasakan, baru aku bertindak. Tak mungkin kita bisa bertindak kalau paham aja kagak, ngerasa aja kagak. Jadi Bapak Ibu hati-hati ini ya. Nggak mungkin kita bertindak untuk mengasihi, mendoakan, menanyakan kabar, boy gimana lo kabarnya minggu ini. Nggak akan kita ngomong kayak begitu. Lo apa yang mau lo butuhkan? Waduh, dia butuh uang untuk transportnya, gua kirim 20.000 nih, lo sana pulang. Lo butuh beras nih gua kirim. Enggak, kalau kita nggak berpikir dan kita memahami. Apakah dia butuh didengarkan, ditemanin, dibantu secara praktis? Apa satu hal kecil yang harus aku lakukan? Atau yang kita mungkin nggak perlu lakukan apapun? Karena orang itu nggak butuh apa-apa, hanya butuh kehadiran kita dan telinga kita. Kata-kata apa yang tepat? Tanda aku mengasihi dia. Oke, Bapak Ibu. Saya buat satu contoh kalimat. Harusnya ini diintonasi, ini harusnya ada orang yang ngomong, cuman saya agak susah untuk buat AI-nya ya. Kalau saya coba AI voice generator yang membuat suara tapi sangat mekanis. Jadi Bapak Ibu dengar kalimatnya. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu pahami dulu, ini orang ngomong apa sih? Bukan perasaan ya. Bukan perasaan. Ini orang ngomong apa? Jadi aku mulai kerja tuh di tempat baru minggu lalu. Tempatnya sih lebih kecil ya dari yang dulu. Orang-orangnya ya beda banget. Aku masih coba ngikutin ritmenya, ya kadang agak cepet karena mereka mungkin perusahaan swasta ya, bukan kayak perusahaan negeri, santai gitu. Mereka agak cepet temponya. Tapi ya mereka bilang gue cukup banyak belajar sih di sana. Kayaknya sih mereka ngelihat aku bakal cocok di sana. Oke ya, saya mencoba untuk pakai intonasinya kira-kira seperti itu. Karena beda intonasi, beda makna. Contohnya, tadi intonasi saya seperti itu, intonasi saya seperti, guys, jadi aku mulai kerja loh di tempat baru minggu lalu, tempatnya sih lebih kecil dari yang dulu, orang-orangnya beda banget. Ya masih coba ikutin ritme lah, kadang mereka kecepetan, maklum, mungkin perusahaan swasta kali ya. Tapi ya mereka bilang, gue tuh cepat belajar.
kayaknya sih mereka ngelihat gua tuh bakal cocok di sana. Beda nggak? Beda intonasi aja beda, kalimat yang sama ya Bapak Ibu ya. Makanya waktu Bapak Ibu mulai mendengarkan untuk nanti perasaan, Bapak Ibu harus perhatikan ekspresi dan intonasi. Oke. Tapi kita gunakan intonasi yang pertama. Nah, Bapak Ibu kira-kira respons apa yang baik Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu dari tiga-tiganya. Kita coba untuk memahami apa yang orang itu ngomongkan. Bukan perasaan dulu ya, kita nggak ngomong perasaan ya, kita ngomong fakta. Oke, ada yang pilih nomor 1 nggak? Angkat tangan. Siapa pilih nomor 1? Siapa pilih nomor 2? Siapa pilih nomor 3? Apakah kalimat respons ini adalah kalimat yang berisikan fakta tentang si pembicara? Kita tahu yang dia ngomong. Yang pilih nomor 1 mungkin, nggak usah angkat tangan lah ya, nanti grogi nih. Angkat tangan di dalam hati nih. Nomor 1 yang mana? Nomor 2 yang mana? Nomor 3 yang mana? Oke, udah? Udah ya? Udah pada pilih nggak responnya apa? Oke. Nah, Bapak Ibu menariknya, tiga-tiganya tidak berdasarkan fakta yang benar. Ini pertanyaan jebakan. Kita ulik pertama. Wah, jadi kamu nyaman ya kerja di sana sekarang? Perhatikan kalimatnya. Dia ngerasa nyaman nggak? Belum kelihatan. Jadi waktu kita ngomong belum nyaman, belum tentu. Karena faktanya adalah dia memang ngomong tempatnya lebih kecil dari yang dulu. Bisa nggak ini buat nyaman? Bisa jadi nggak. Kita udah masuk ke asumsi. Hati-hati Bapak Ibu, asumsi kan? Kita berpikir dia nyaman, tapi dia cuman ngomong tempatnya lebih kecil. Nah, bagi kita yang kerjaannya di kantor besar, ini ya, anggap nih Bapak Ibu punya pengalaman, kerja di kantor besar, tokonya besar, waktu dengar kata tempatnya lebih kecil, seringkali kita asumsi langsung otomatis, aduh dia pasti nggak nyaman. Aduh gua aja nggak betah loh kantor, cuman sepetak 2x4 meter, aduh gila. Ruangannya, aku pengen aduh biasa itu ruangannya gede-gede. Langsung berasumsi, tapi orang itu belum ngomong, orang ini hanya ngomong faktanya apa, tempatnya lebih kecil. Dia nggak ngomong nyaman atau tidak. Dia nggak ngomong Bapak Ibu, apakah dia nggak bisa, kalau dia masih mencoba mengikuti ritmenya Bapak Ibu. Jadi A tidak pernah menyebut dirinya nyaman. Nomor 2, berarti kamu lebih suka tempat kerja yang baru dong daripada yang lama. Nah, si A hanya menyebutkan tempat barunya lebih kecil Bapak Ibu. Dia hanya masih mencoba mengikuti ritme. Kita merespons, bahkan kita merespons tidak berdasarkan fakta. Respons yang tepat adalah, oh lo lagi cobain ikutin ritmenya ya, gimana menurut lo? Lo seneng nggak ngikutin ritmenya atau lo kesulitan? Kasih pertanyaan lanjutan. Oh iya itu ritmenya lagi seru nih kali ini nih, karena di swasta kan, di negeri gue lambat banget, malas, gue seneng banget. Baru ketahuan setelah kita tanya, maksud lo coba ikutin ritme gimana? Lo seneng nggak ritmenya? Cepet kan di sana? Enggak sih, cepet banget, gue aja udah pusing, soalnya kan gue harus pulang. Berarti dia apa? Dia sedih. Makanya kalau kita nggak tahu fakta, jangan berasumsi, tanya dulu. Lah, terus lo jadi gimana? Seneng nggak di sana? Susah nggak? Sedih nggak? Faktanya sudah gagal, Bapak Ibu. Kayaknya kamu sudah cocok langsung ya sama ritme orang-orangnya. Enggak. Dia nggak ngomong dia sudah cocok sama ritmenya. Yang dia ngomong apa? Coba ngikutin. Dia masih mencoba mengikutin. Kemudian yang melihat aku bakal cocok di sana siapa? Dirinya atau orang lain? Dirinya. Mereka ngelihat gua. Kita kasih pertanyaan lanjutan. Lo sendiri cocok nggak di sana? Lo sendiri nyaman nggak di sana? Kasih pertanyaan. Orang jadi didengarkan dari satu kalimat. Sekali lagi Bapak Ibu, kalimat ini memang sederhana karena kita ada waktu untuk berpikir 15 detik. Dalam percakapan sehari-hari kita nggak punya waktu berpikir. Benar ya? Oke. Tapi nanti Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu lakukan sampai di rumah, coba kalau Bapak Ibu ingat kembali percakapan tadi pagi. Saya barusan ingat kemarin saya ngobrol dengan orang, kemudian kita bicara tentang pekerjaan, dan kemudian saya sarankan dia, lu coba aja lu jualan bisnis lah.
mulai aja dulu kan, kalau dari beberapa lapak mulai aja dulu cuman buka ya 0 rupiah, masukin KTP, kenapa enggak. Terus habis itu dia ngomongnya begini, enggak lah kalau jualan itu kok kayak gimana ya. Bapak Ibu tahu nggak respon saya? Saya mungkin lagi capek, saya lagi nggak dengar. Enggak, jualan tuh gampang. Lu pengen kaya nggak? Lu kalau pengen kaya, lu nggak bisa kerja di bawah orang. Lu harus jualan. Ada risiko nggak? Ada risiko. Tapi kalau lu kerja di bawah orang, sebanyak mungkin kamu bekerja, berapa gaji? 100 juta, 50 juta. Iya kalau CEO. Iya, 1% dari 100.000 orang. Iya kalau lu punya S2, lu punya S1 misalnya. Atau misalnya dia itu hanya punya lulusan S1 misalnya Bapak Ibu. Atau misalnya SMK atau SMA. Nggak mungkin kan jadi CEO kan? Tapi saya nggak dengar yang dia ngomong apa. Aduh, ya, tapi jualan itu ya gimana ya, kayak agak rendah. Yang harusnya saya tanya apa? Oh, maksudmu kenapa? Emang ada apa dengan jualan? Kenapa itu jadi sesuatu yang rendah? Bahkan faktanya aja saya nggak bisa dengarkan, perasaannya saya nggak bisa dengarkan Bapak Ibu. Ini butuh waktu. Jadi Bapak Ibu nanti ingat, dari semua percakapan satu hari itu, hanya percakapan itu yang saya ingat. It's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena nanti kita ngelatih pelan-pelan lagi. Setiap hari satu percakapan yang Bapak Ibu ingat. Kalimat apa yang orang ngomong, aku kurang menangkap maksudnya. Coba diulangin lagi apa dia ngomongnya. Bapak Ibu, contohnya ya. Faktanya jadi ini kita bahkan faktanya aja udah keliru. Kita banyak berasumsi waktu mendengarkan hanya kata. Tempatnya lebih kecil, pasti nggak nyaman. Oh, kamu coba ngikutin ritmenya. Kita sebagai orang yang kerjanya cepat dan keras, kita seneng ngikutin ritme yang cepat. Tapi kita nggak tahu orang ini rupanya nggak suka ngikutin ritme yang cepat. Asumsi, pakai pengalaman kita. Makanya berempati adalah kalau aku dalam posisi dia, apa yang dia pikirkan. Kalau kita nggak tahu, kita nanya, apa maksudnya tempatnya lebih kecil? Lebih enak nggak? Oh iya, gue seneng banget tempatnya kecil. Jadi tanya. Makanya mendengarkan lebih penting daripada bahkan bicara. Oke, dengan contoh yang sama, Bapak Ibu. Ada 3 kalimat. Nah, ini pertanyakan jebakan apa bukan? Kali ini kita bicara tentang asumsi, kita menafsir. Kalau Bapak Ibu tadi dengar percakapan, Bapak Ibu udah tahu nih, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kita merespon orang ini. Wah keren ya, kamu pasti optimis banget. Wah untung kamu gak nemu masalah apa-apa di sana. Aku ngerti kok, kamu pasti lagi butuh dukungan sekarang. Mana yang benar, mana yang salah? Udah pilih 1, 2, atau 3. Kita dengar teman kita ngomong, ya. Kita dengar teman kita ngomong, kemudian kita merespons kalimat kita. Oke, ada yang mau coba nggak Bapak Ibu? Ada yang benar nggak dari sini? Atau ini pertanyaan jebakan lagi? Coba ada yang pede nggak? Kel, mau coba nggak Kel? Pak Rudi mau coba nggak Pak? Gimana Pak? Ada yang benar nggak dari antara ketiga ini responnya? Atau ini pertanyaan jebakan lagi kayak sebelumnya? Atau jangan-jangan tiga-tiganya benar? Nggak ada yang benar ya? Asik, mantep. Bapak Ibu ini pertanyaan jebakan Batman juga, jadi nggak ada yang benar sama sekali. Keren ya, kamu pasti optimis banget. Kita belum tahu, makanya nanya. Kita berpikir optimis karena mungkin temponya cepat, ruangannya kecil, kita nggak suka ruangan besar. Atau mungkin dia kerja di kantor, kita mungkin di toko, dia kerja di kantor, terus kita sebenarnya udah bermimpi-mimpi, aduh pengen banget ya kerja di kantor ya, gue malas banget kerja di toko, mungkin. Jadi waktu kita dengar dia pindah ke tempat, pindah kerja di kantor, kita langsung berasumsi, pasti seneng dia. Asumsi, nafsir. Wah untung ya kamu nggak nemu masalah apa-apa di sana. Belum tahu. Dia sedang mencoba, faktanya apa? Dia sedang mencoba beradaptasi. Berarti mungkin ada masalah yang serius, tapi dia masih meringankan lah ya, masih coba lah. Bukan berarti dia nggak nemu masalah apa-apa. Aku ngerti kok, kamu pasti lagi butuh dukungan sekarang. Belum tentu, bisa jadi dia happy dan senang, tempatnya kecil, temponya lambat. Hanya dengan satu kalimat. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang menjadi kesulitan bagi kita Bapak Ibu untuk bisa bahkan hanya untuk memahami. Ini kita belum ngomong perasaan ya, hanya untuk memahami fakta. Nah, kalau Bapak Ibu ingat semua konflik yang pernah terjadi dalam hidup kita. Semua gosip yang pernah kita dengar, kata-kata yang pernah kita dengar. Coba pikirkan baik-baik. Kita benar-benar ingat nggak apa kalimat yang dia ucapkan? Apa fakta yang diucapkan? Mana yang fakta, mana yang asumsi? Ini masih pemahaman ya Bapak Ibu, ini belum perasaan.
Salah data saja kita bisa bertengkar. Bapak Ibu salah angka. Angka adalah fakta. Kita jual 1 juta. Kemudian yang konsumen bayarkan 965.000. Ya jelas-jelas salah dong. Kita yang rugi. Fakta salah, kita bisa berkelahi hanya gara-gara duit. Tapi kita nggak pernah berpikir waktu kita ngomong dan mendengarkan orang, fakta salah kita nggak gitu peduli. Oleh karena itu coba kita ingat, Bapak Ibu kalau perhatikan, mungkin beberapa kali saya ngomong, waktu Bapak Ibu mungkin pernah ngomong tentang konflik ya, Bu emang kalimatnya apa sih waktu itu? Emang apa yang terjadi waktu itu? Saya tanya dulu, saya klarifikasi, karena kalau enggak kita bisa kejebak dengan kata-kata orang-orang. Jadi pahami dulu setiap kali kata-kata orang ngomong. Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu rasakan dari perasaan ini? Apa emosi yang sedang dia rasakan? Sedih, marah, kecewa, takut, atau jijik Bapak Ibu? Perasaannya apa Bapak Ibu kira-kira? Kita belum tahu. Karena kita harus nanya. Asumsi sementara, kemungkinan kalau intonasi pertama, Bapak Ibu ingat gak intonasi saya di awal? Kemungkinan asumsi is okay, tapi Bapak Ibu ingat, ini masih asumsi ya. Kayaknya dia belum begitu nyaman di tempat itu. Dia lagi agak cemas. Belum tahu apakah dia benar-benar cemas atau enggak dari intonasi. Kita belum tahu. Kayaknya mungkin dia masih agak cemas. Dia mungkin, kemudian kita kenal. Yang ngomong ini Pak Periadi. Gua nggak suka terlalu cepat kalau hidup itu. Butuhnya pengen lambat. Berkali-kali saya ngomong, misalnya kalau sama Sita, aduh pengen dong nanti kalau udah pensiun saya pengennya ke kota kecil, nggak mau lagi kota besar, gila, pusing, capek. Rasanya itu kayak pengen dikejar-kejar aja terus, sesuatu pengen dikejar-kejar gitu loh. Wah, terus kita kenal. Kalau ngelihat dari kepribadian Pak Periadi waktu dia ngomong seperti ini, kayaknya kemungkinan besar dia kurang nyaman. Perasaannya lagi agak down, mungkin agak sedih. Mungkin agak sedikit tertekan karena ritmenya lebih cepat. Mungkin beda dengan aku nggak tahu ya siapa ya misalnya ya. Anggaplah Pak Rudi ya, contoh ya Pak Rudi ya. Yang saya kenal sejauh ini Pak Rudi temponya tuh agak cepat. Pengen kerjanya cepat, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa jadi kalau Pak Rudi yang ngomong, dia ini bisa jadi excited, happy, agak seneng. Karena biasanya kerja tuh agak lambat di kantor sebelumnya. Tapi waktu saya kenal beliau, kayaknya dia model-model orangnya, dia agak seneng. Jadi mungkin, asumsi saya, dia itu happy, ada punya pengharapan dan bersemangat. Setelah kita mulai menyadari apa perasaannya, kita pernah nggak merasa dalam situasi seperti itu? Jadi Bapak Ibu rasakan perasaannya. Kalau saya dalam posisi itu, apa rasanya cemas? Kalau kita memang sudah ngerasa cemas, kita nggak akan buru-buru Bapak Ibu ngebacot. Nggak, kita akan dengarkan, oh iya ya cemas ya, dia nggak enak, dia nggak nyaman. Bapak Ibu. Dan mungkin kita bisa merespon dengan lebih tepat. Kalau aku ada di posisinya dengan kepribadian yang sama, dengan latar belakang hidup yang sama, apa yang akan kurasakan? Merasakan, Bapak Ibu. Pernah nggak kita berasa dalam situasi seperti itu? Oh, aku nggak pernah kerja di kantor, tapi aku pernah membuka bisnis baru. Oke, membuka bisnis itu ada kecemasan nggak? Ada kecemasan. Kita transfer aja, oke. Kemungkinan dia merasa kecemasan seperti yang aku rasakan. Agak grogi dia, agak khawatir Bapak Ibu. Mungkin kita pernah pindah ke lingkungan yang orang-orangnya beda. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah merasa cemas sebelumnya dalam hidup. Tapi waktu Bapak Ibu pindah ke gereja ini dan mulai beribadah, Bapak Ibu mulai ngerasa cemas. Mukanya nggak ada yang gua kenal satupun. Ya kan? Bapak Ibu mulai cemas. Oke, mungkin itulah perasaan cemasnya. Aku rasakan, oke, jadi waktu dia ngomong kalimat ini, dan setelah kita ngomong kita tahu dia itu cemas, oh dia cemas, dia ragu-ragu, dia itu merasa kayaknya agak susah ya gitu loh, karena ritmenya sih agak cepat. Orang ngomong gua sih cocok, kata orang gua cocok, tapi gua nggak tahu gua cocok apa kagak. Berarti dia cemas, dia ragu-ragu, ya mulai ngerasakan, dia cemas, dia ragu-ragu dalam hati kita. Jadi ngerasakan empatinya Bapak Ibu, ngerasakan perasaannya. Setelah kita merasakan perasaannya, barulah nanti kita bisa menolong dia untuk apa yang bisa kita lakukan. Kata-kata apa yang tepat, kalimat apa yang tepat. Kita nggak banyak bahas ini Bapak Ibu, karena untuk dua ini aja kita butuh latihan. Jadi Bapak Ibu nanti sepulangnya dari rumah, Bapak Ibu, latih Bapak Ibu dua hal ini. Aku paham nggak cerita orang ini?
Aku paham nggak cerita orang ini? Apa saja faktanya, mana fakta, mana asumsi, dan apa perasaannya. Oke, Bapak Ibu. Nah, biar ini bisa menolong kita di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita sudah belajar mendengarkan bukan sekedar kata-kata, tapi mencerminkan kasih Kristus. Kita belajar untuk memahami dan merasakan dan juga bertindak karena Yesus sendiri sudah mengajarkannya kepada kita. Yesus tidak hanya mengajar dari kejauhan. Yesus hadir, Yesus mendengar, Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan Yesuslah yang menjadi standar bagi kita Bapak Ibu untuk tetap belajar mendengarkan dengan empati. Mulailah dari orang terdekat. Bapak Ibu masih punya pasangan, dengarkan pasangan dengan lebih seksama. Dengarkan pasangan lebih seksama. Dengarkan apa yang dia ngomong, apa faktanya, apa asumsinya, apa yang dia rasakan. Kita sudah mendengar firman hari ini, dan sekarang waktunya bertindak. Mulailah dan jadikan komunitas kita, keluarga kita, jadikan gereja kita, jadikan kantor kita, jadikan toko kita tempat di mana kita bisa mendengar seperti Yesus mendengar. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, biar kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk belajar mendengarkan dengan empati. Tuhan pimpin, waktu kami mulai berpikir dan merenungkan betapa sulitnya Bapak untuk bahkan memahami apa yang orang ngomong. Tuhan berikan kami kerendahan hati, berikan kami semangat. Karena kami tahu saat kami melatihnya hari demi hari, kehidupan kami dengan orang-orang di sekitar kami akan lebih memuaskan. Kami benar-benar bisa merasakan surga di bumi dan tidak harus menunggu mati dulu Tuhan untuk bisa merasakan surga kerajaan Allah yang sudah hadir di dunia ini. Amin. Tuhan pimpin, biar waktu kami ada di dalam keluarga, kami ngomong dengan pasangan kami, dengan pacar, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan kerabat kami, dengan orang tua kami. Jika masih ada, kami sungguh-sungguh bisa mendengarkan mereka dengan empati. Tuhan pimpin, Tuhan latih, Tuhan ingatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.